Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Hardiana MSI, merupakan dosen tetap pada program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan atau Anafarma pada perguruan tinggi Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu mikrobiologi yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa yang sedang menjalankan perkuliahan pada semester 3 dengan kode mata kuliah ANF 401 dan memiliki bobot 3 SKS dengan rincian 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Nah, dalam satu semester perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian di mana pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini disampaikan secara tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen, yaitu Ibu Yuni Dewi Sabrida Enkes dan saya sendiri. Mata kuliah ini membahas terkait bakteri, identifikasi dan morfologinya, media pertumbuhan bakteri beserta fungsinya, sterilisasi, teknik, fungsi dan prosesnya, kemudian membahas pengukuran jumlah mikroorganisme secara ALT dan AKK, kemudian dibahas juga pengujian mikroba dengan uji enumerasi secara ALT, AKK, dan MPN, yaitu Most Probe Number. Juga dibahas tentang pengujian cemara mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam. Kemudian juga pengujian efektivitas pengawet serta dibahas juga tentang pengujian pirogen. Nah, selain itu, mahasiswa juga akan melaksanakan praktikum dalam bentuk proyek berupa pembuatan ekstrak dari bahan baku simplisia dengan pemanfaatan jenis tumbuhan sebagai bahan obat alam. Untuk mengukur seberapa besar daya hama dari ekstrak tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai antibiotik untuk penyembuhan berbagai penyakit infeksi. Nah, adapun capaian pembelajaran atau CPL pada program studi analisis farmasi dan makanan Banda Aceh merujuk kepada kurikulum D3 yang ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia yang tertuang dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Adapun capaian pembelajaran meliputi 1 sikap, 2 keterampilan umum, 3 keterampilan khusus, 4 pengetahuan. Nah, sikap 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan terhadap masyarakat dan bernegara. 3, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian keterampilan umum 1, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum baku maupun yang sudah baku. 2, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian 3, mampu memecahkan masalah berkenaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian keterampilan khusus 1, mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar operating procedure atau SOP. 2, mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium bidang farmasi dan makanan. Sedangkan pengetahuan 1, menguasai konsep good laboratory
praktis atau GLP. Kemudian kedua, menguasai konsep dan teknik analisis sajian informasi dan makanan. Ketiga, menguasai konsep dan teknik meracik obat dan analisis mutu secara fisika dan kimia. Kemudian keempat, menguasai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskripsi. Yang kelima, menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, konsep struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi laboratorium, kemudian mengetahui sistem mutu, dan konsep ISO 17025. Nah, sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan biologi mikroorganisme dan dapat membedakan media pertemuan bakteri berdasarkan bentuk media, susunan atau komposisi, dan berdasarkan fungsi media. Kemudian CPNK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknik, proses, dan fungsi sterilisasi serta upaya untuk menjamin keamanan terhadap bahan biologis. Kemudian CPNK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi bakteri, flora normal, tubuh manusia, struktur sel, dan pertemuan bakteri serta morfologinya. Kemudian CPNK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara-cara mengukur pertemuan mikroorganisme. Kemudian CPNK 5, mahasiswa mampu menjelaskan cemaran mikroba pada bahan baku simplisia, ekstrak bahan alam. Kemudian terakhir CPNK 6, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang farmasi dan kesehatan. Nah, perkuliahan ini disampaikan secara langsung dengan tatap muka di kelas, sedangkan kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium. Nah, pada awal pertemuan perkuliahan akan disampaikan terkait materi atau bahan ajar selama 16 kali pertemuan. Berikut materi perkuliahan pada mata kuliah mikrobiologi. Yang pertama, kontrak perkuliahan, kemudian RPS, dijelaskan tentang pengantar dari mikrobiologi. Kemudian kedua, dijelaskan tentang media, pertemuan bakteri, dan jenis media berdasarkan susunannya atau komposisi. Kemudian pada pertemuan ketiga dijelaskan tentang sterilisasi, teknik, fungsi, dan prosesnya. Kemudian pada pertemuan keempat dijelaskan tentang perbedaan flora normal dan patogen, dan identifikasi bakteri, pewarnaan gram, dan bentuk sel. Kemudian pada pertemuan kelima dijelaskan tentang identifikasi bakteri dan bentuk sel bakteri. Kemudian pada pertemuan ke-6 dijelaskan tentang pengukuran jumlah mikroorganisme secara angka lempeng total atau ALT. Kemudian pada pertemuan ke-7 dijelaskan tentang pengukuran jumlah mikroorganisme angka kapang khamir atau AKK. Kemudian pada pertemuan ke-8 dilakukan kegiatan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pada pertemuan ke-9 dijelaskan tentang pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi secara ALT dan AKK. Kemudian pada pertemuan ke-10 dijelaskan tentang pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi secara MPN atau Mohs probe number. Kemudian pada pertemuan ke-11 dijelaskan tentang pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam. Kemudian pada pertemuan ke-12 dijelaskan lanjutan dari pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam. Kemudian pada pertemuan ke-13 dikaji dan dijelaskan tentang pengujian efektivitas pengawet. Kemudian pada pertemuan ke-14 dibahas tentang uji biokimia katalase dan motilitas. Kemudian pada pertemuan ke-15 dibahas tentang uji pirogen. Kemudian terakhir pada pertemuan ke-16 dilakukan kegiatan
ujian akhir semester atau UAS. Nah, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini antara lain delivery, interaction, and assessment atau DAIA. Nah, untuk delivery saya memberikan RPS dan materi langsung kepada mahasiswa serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Google Form dan Canva sebagai media pendukungnya. Kemudian komponen interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Kemudian asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan tertuang di RPS. Dan terakhir, asesmen sumatif untuk penilaian pada akhir berupa UTS dan UAS. Nah, komponen untuk mengukur pemahaman keterampilan praktis, partisipasi aktif mahasiswa yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama dengan kuis sebesar 4%, tugas 10%, UTS 10%, UAS 16%, serta praktikum 60%. Nah, penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif dan mengacu kepada indikator penilaian yang telah disusun dalam rancangan pertemuan sebagai bagian dari portofolio mata kuliah. Nah, metode pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi ini dilakukan secara tatap muka di kelas dengan kegiatan seperti penyampaian materi, diskusi interaktif, demonstrasi, respon kreatif, praktik, dan presentasi kelompok. Kemudian model pembelajaran saya menggunakan atau menerapkan pendekatan case-based learning dan collaborative learning, di mana dua metode ini berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa melalui metode ini didorong untuk berpikir kritis dan bekerja dalam tim dan mengaplikasikannya mikrobiologi dalam konteks dunia nyata. Kemudian media pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran mikrobiologi berbagai media pembelajaran digunakan, yaitu untuk mendukung pembelajaran interaktif, praktis, dan relevan. Di antaranya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint yang berupa slide yang berbasis multimedia lengkap dengan gambar, grafik, dan video pendek. Nah, setelah mendapatkan beberapa materi pada perkuliahan, maka akan dilaksanakan praktek di laboratorium, di mana pelaksanaan praktikum dilaksanakan terkait dengan bakteri, morfologi bakteri, perwarnaan sel bakteri, kemudian tentang pengujian cemaran mikroba pada bahan simplisia dan ekstradan alam, pengujian jumlah mikroba secara ALT, kemudian juga dengan AKK dan NPM, serta cemaran mikroba pada makanan minuman. Nah, yang hasilnya nanti dituangkan dalam laporan praktikum. Penyampaian materi ini merujuk pada beberapa referensi karya ahli di bidang mikrobiologi serta merujuk pada artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi mikrografi serta mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan yang terkait dengan mata kuliah biologi kromatologi. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi tentang sterilisasi, prosesnya, kemudian prosedur, teknik,
eh, yang akan kita sampaikan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang pertama sekali kita ucap puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah mikrobiologi pada hari ini. Kemudian tidak lupa setiap saat selawat kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, apa kabar hari ini? Pagi hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah, jadi pada hari ini kita coba bahas tema kuliah kita hari ini, yaitu metode pemeriksaan mikroba ya. Nah, di sini kita bisa melihat kompetensi dasar yang ingin kita capai. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang metode, tujuan sterilisasi serta proses sterilisasi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami proses sterilisasi pada medium. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan proses sterilisasi pada medium. Keempat, mahasiswa mampu membuat media pertumbuhan bakteri. Ya. Nah, kita di sini telah kita sebutkan yang namanya sterilisasi. Ya, adakah yang tahu apa itu sterilisasi? Ya, Hora, silakan Hora. Proses di mana semua mikroorganisme hidup termasuk spora, bakteri dibunuh. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Ya. Proses yang dilakukan untuk mematikan mikroorganisme. Oke. Sebenarnya pengertian ya dari sterilisasi itu banyak. Ya, banyak sekali, luas ya. Cuma yang pada intinya sterilisasi itu artinya proses atau usaha membunuh atau mematikan si mikroorganisme pada alat atau bahan ya. Oke, sterilisasi ya, proses menghilangkan atau mematikan semua bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk bakteri, virus, spora pada suatu alat, bahan dan media ya. Kemudian tujuan dari sterilisasi ya. Tujuan sterilisasi yang pertama mencegah terjadinya infeksi. Mencegah terjadinya infeksi. Contoh, apabila pada satu benda atau pada satu alat atau bahan ya, apabila ada mikroba menempel di situ. Nah, kan itu tidak steril ya, ada mikroba ya. Nah, kalau kita tidak mensterilkan, mikroba itu akan bisa menyebar ke yang lain ya, ke yang lain mikroba tersebut. Kemudian bagaimana agar mikroba itu terbebas dari alat atau bahan yang menempel? Dengan cara kita sterilisasi ya. Nah, dengan cara kita sterilisasi ya. Nah, kemudian yang kedua, mencegah makanan menjadi rusak. Adakah yang tahu? Ya, silakan orang. Mencegah makanan nanti apa tuh mikroba itu bisa masuk ke dalam makanan nanti Iya. makanan tuh jadi basi atau Iya, basi ya. Nah, kita menyebutkan di sini apabila tidak kita lakukan sterilisasi makanan menjadi rusak. Artinya ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kenapa makanan disuruh tutup agar kita tidak tahu ya. Kalau makanan terbuka kita tidak tahu bahwa ada data mikroorganisme yang dibawa. Contohnya yang bawa misalnya lalat gitu ya. Lalat hinggap di lalat sehingga lalatnya hinggap pada si makanan, dia bawa mikroorganisme atau mikroba sehingga makanannya menjadi rusak atau basi gitu ya.
Nah, yang ketiga, menjamin keakutan hasil penelitian dan pengujian mikrobiologi. Nah, ini sering sekali pada saat kita melakukan penelitian atau pengujian di laboratorium. Nah, biasanya terjadi kontaminasi apabila media, alat, dan bahan yang kita gunakan tidak kita sterilkan terlebih dahulu, sehingga hasil yang kita harapkan nanti setelah kita melakukan baik itu penelitian, pengujian secara mikro, itu harus kita sterilkan dulu, sehingga hasil yang kita dapatkan akan menjadi akurat dan valid, ya, seperti itu. Nah, yang keempat, menjaga keamanan dari produk. Ada yang tahu menjaga keamanan dari produk? Menjaga keamanan produk? Menjaga keamanan produk di sini artinya apabila ada produk baik makanan maupun minuman, itu biasanya produk kan kalau untuk dikemas ya, dikemas itu biasanya dalam kaleng, ya, dalam kaleng. Misalnya ada makanan seperti ada sarden, kemudian ada minuman seperti Pocari Sweat, kemudian ada teh botol ya, teh botol sostro ya. Nah, itu semuanya apabila makanan tersebut sudah baik makanan maupun minuman, kalau sudah bocor atau sudah penyet kalengnya, disarankan untuk tidak dikonsumsi. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi dari si mikroba ya, dari mikroba yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Nah, kemudian metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini dapat kita bagi 3 cara. Yang pertama secara fisik, kedua secara kimia, ketiga secara mekanik. Nah, yang pertama secara fisik. Ada yang tahu secara fisik bagaimana? Metode yang digunakan. Silakan. Ya, silakan. Metode yang digunakan untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme patogen secara fisik. Oke, baik. Nah, metode fisik yaitu metode yang digunakan untuk menghilangkan, membunuh mikroorganisme patogen ya, mikroorganisme patogen secara fisik. Nah, metode ini dibagi dalam 2 macam. Yang pertama pemanasan, yang kedua penyinaran. Nah, dilakukan pemanasan biasanya kita menggunakan api Bunsen ya, pada saat kita ingin mensterilkan. Kemudian yang kedua penyinaran. Nah, penyinaran tersebut kita menggunakan ada alat yang namanya laminar air flow gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya yaitu semuanya alat atau kita menanam mikroba ya, menanam mikroba. Semuanya alat sebelum kita melakukan praktikum atau menanam mikroba, itu seluruh alat itu semua harus kita masukkan ke dalam laminar flow, laminar air flow gitu ya. Nah, setelah kita masukkan, kita hidupin lampu UV ya. Nah, dengan lampu UV tersebut bisa mematikan si mikroorganisme atau mikroorganisme yang tidak kita inginkan ya. Kemudian sterilisasi fisik dibagi kemudian kepada 2. Yang pertama sterilisasi panas basah ya. Nah, sterilisasi panas basah ini adalah sterilisasi yang menggunakan uap air. Menggunakan uap air, biasanya dia menggunakan, ada yang tahu? Autoclave. Ya, biasanya menggunakan autoclave ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana caranya? Kita mensterilkan alat dan bahan dengan autoclave. Nah, caranya autoclave kita masukkan air, kemudian airnya kita panaskan, ya, airnya kita panaskan. Setelah itu setelah kita panaskan pastinya dia sudah ada uap air ya, uap panas ya, uap panas. Nah, dengan uap panas itu
lah yang bisa mensterilkan dari si alat-alat yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian ada yang namanya tadi sterilisasi secara kimia. Ya. Nah, sterilisasi kimia, ada yang tahu bagaimana sterilisasi secara kimia? Ada? Ya, silakan Kalita. Sterilisasi secara kimia adalah proses mematikan atau menghilangkan semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, sama jamur. Oke, baik. Itu sterilisasi secara kimia. Artinya kita membunuh, menghilangkan itu ya si mikroba itu dengan alat atau bantuan dari alat-alat kimia ya, atau bahan kimia. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ya itu sering kita melakukan dalam arti di tangan kita ini kan sering ya ada yang namanya mikroba ya. Ya. Kita sering melakukan seperti antiseptik. Ya, itu kan merupakan salah satu untuk kita mensterilkan tangan kita dari mikroba ya, seperti itu. Biasanya kalau kita sterilkan, cara kita melakukan sterilisasi kimia, biasanya dia direndam dalam bahan-bahan kimia ya. Kemudian ada yang ketiga yang namanya sterilisasi secara mekanik. Nah, sterilisasi secara mekanik, ada yang tahu? Ya, silakan. Sterilisasi yang dilakukan pada benda-benda yang tidak tahan panas. Ya, dia biasanya sterilisasi yang dilakukan pada benda-benda tidak tahan panas. Contoh seperti pada enzim, ya, vitamin, ya, seperti itu. Ya, antibiotik. Nah, bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Nah, biasanya dia ada namanya satu wadah gitu ya. Kemudian ada corongnya di atas. Ada corong. Ini corong ya. Ini corong. Nah, ada corong di atas. Nah, di sini apa namanya itu? Ada yang namanya penyaring atau filter. Filter ya. Ini yang namanya filter. Filter ini ukurannya 0,22 sampai 0,45 mikron. Sangat kecil sekali kan? Nah, setelah itu cairan itu dimasukkan ke dalam corong. Kemudian cairan itu melewati dari filter atau saringan. Ya, kemudian dia masuk ke dalam wadah ini. Nah, cairan yang masuk ke dalam ini merupakan sudah steril karena organisme yang menempel di situ sudah tersaring di dalam oleh saringan atau filter tersebut. Itu yang disebut dengan sterilisasi secara mekanik ya. Oke, baik. Adakah yang bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin hanya ini materi kita pada hari ini. Insya Allah kita minggu depan kita masuk untuk praktikum. Sudah paham semuanya tentang sterilisasi? Paham. Oke, baik. Materi kuliah kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.